Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ustazah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Well, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Ingat untuk berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian ya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati surat Al-Kafirun berikut ini. Ketahuilah bahwa mereka yang walaupun hanya mendengarkan saja, telah Allah janjikan pahala yang luar biasa. Jadi, sambil menyimak, kalian juga boleh sambil membaca surat Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kita sama-sama menyimak, marilah kita memperhatikan surat Al-Kafirun berikut ini. Perhatikan ada berapa ayat. Kemudian kata-kata Al-Kafirun terdapat pada ayat keberapa. Lalu surat Al-Kafirun ini terdapat di juz berapa. Kita akan bahasnya bersama-sama. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah atau yang turun di Mekah, yang berarti surat Al-Kafirun ini turun sebelum Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun itu terdapat pada juz 30, yang artinya orang-orang kafir. Ingatlah dengan baik 5 kata kunci tentang surat Al-Kafirun ini ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya adalah sebab diturunkannya surat Al-Kafirun kepada Rasulullah SAW. Jadi, di masa Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy itu mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu, jika 1 tahun itu selesai, mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Intinya adalah kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah untuk bergantian menyembah apa yang mereka sembah masing-masing. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintah Rasulullah agar berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah. Selanjutnya kita akan belajar tentang tafsir surat Al-Kafirun. Kenapa sih kita harus belajar tentang ini?
agar kita sama-sama memahami dan menghayati setiap isi surat yang kita baca. Bahkan ternyata di surat-surat pendek seperti Al-Kafirun pun terdapat kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Kita akan mulai dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, hai orang-orang yang kafir. Al-kafirun berasal dari kata kafaro yang artinya menutup. Maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir itu hatinya tertutup dari hidayah Islam. Ayat ini atau kata-kata al-kafirun itu ditujukan kepada kaum kafir Quraisy. Ayat kedua, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ma ta'budun. Kata ini ditujukan kepada berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak akan menyembah berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan beribadah sebagaimana kamu beribadah. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya cara beribadah Rasulullah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berubah sampai kapanpun. Sedangkan cara beribadah kaum kafir dengan apapun yang mereka sembah, tidak akan ada yang menjamin bahwasanya akan sama baik di masa kini, masa kemarin, ataupun masa yang akan datang. Jadi, mungkin saja cara beribadah kaum kafir yang ada di masa lalu itu berbeda dengan yang masa kini ataupun masa yang akan datang. Ayat kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat kelima merupakan penegasan dari ayat ketiga yang menegaskan bahwa kaum kafir tidak akan menyembah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembah. Ayat keenam. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat nyata dan tidak bisa untuk dipersatukan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menolak secara tegas penawaran kaum kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka secara bergantian. Jadi, dalam surat Al-Kafirun ini kita diajarkan untuk benar-benar memegang akidah kita, ketauhidan kita. Jadi nggak boleh misalkan
Kita pagi memilih Islam, kemudian siang pengen jadi orang Hindu, sorenya jadi orang Kristen, maghribnya jadi orang Buddha, kemudian isyaknya jadi orang Konghucu, besoknya seperti itu lagi, balik ke Islam lagi. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sejak saat itu kita terikat kepada Allah dan Rasulullah dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. Sudah paham kan tentang surat Al-Kafirun? Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.